Apakah Anda pernah berpikir bahwa suplemen yang Anda konsumsi setiap malam justru bisa menjadi alasan Anda tidak bangun keesokan paginya? Kita hidup di zaman di mana pil-pil kecil, dengan janji, kesehatan jantung, perlindungan otak, atau penjaga ingatan, dijual bebas, dipromosikan sebagai penyelamat usia lanjut. Tapi apakah Anda tahu bahwa di balik label yang terlihat meyakinkan itu, bisa tersembunyi bahaya yang mematikan? Dalam video ini, Anda akan diajak menelusuri kisah nyata dan menyayat hati dari orang-orang yang seperti Anda, tulus menjaga kesehatannya, namun justru terjebak dalam perangkap suplemen. Mulai dari zat besi yang mengentalkan darah di tengah malam, hingga vitamin E yang bisa memicu pendarahan otak, dan ginkgo biloba yang perlahan mencuri kemandirian Anda, semuanya tersaji dalam kisah nyata penuh emosi dan peringatan keras bagi kita semua. Mengapa Anda harus menonton video ini sampai akhir? Karena ini bukan sekadar informasi. Ini adalah peringatan hidup bagi siapapun yang berusia di atas 60 tahun, atau yang merawat orang tercinta di usia senja. Di sepanjang video, Anda akan belajar mengenali 5 suplemen yang diam-diam bisa membunuh Anda dari dalam. Mendengar kisah nyata dari para lansia yang hidupnya berubah karena satu pil. Mengetahui bagaimana dosis normal bisa jadi bencana bagi tubuh yang menua. Memahami mengapa tubuh manusia bukan laboratorium kimia, dan mengapa kembali ke makanan alami bisa menyelamatkan hidup Anda. Dan yang paling penting, Anda akan mendapatkan panduan apa yang harus Anda hentikan sekarang juga, dan bagaimana mengambil alih kembali kendali atas kesehatan Anda, dengan pengetahuan, kesadaran, dan tindakan yang tepat. Jangan sampai Anda menjadi cerita tragis berikutnya. Karena terkadang, niat baik bisa berubah menjadi malapetaka. Bukan karena kita ceroboh, tapi karena kita tidak tahu. Tonton video ini sampai akhir. Hidup Anda, atau hidup orang yang Anda cintai, mungkin bergantung padanya. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Nomor 5. Zat besi, si pembunuh sunyi yang mengendap dan menyerang di kala fajar. Mari kita bicara tentang sesuatu yang terdengar tidak berbahaya, bahkan dianggap menyehatkan, zat besi. Vitamin yang sering dipuji karena mencegah anemia dan memberi dorongan energi, ternyata bisa berubah menjadi ancaman mematikan yang mengintai diam-diam, terutama bagi mereka yang telah memasuki usia senja. Zat besi bukan hanya sekadar suplemen. Ia bisa menjadi pengental darah yang kejam, yang bekerja perlahan di dalam tubuh, mengubah aliran kehidupan menjadi perangkap sunyi. Dan yang paling menakutkan, serangannya tidak terlihat, tidak terasa, dan tidak terduga, hingga semuanya sudah terlambat. Izinkan saya membawa Anda ke kisah nyata yang memilukan. Kisah Ibu Siti, seorang wanita berusia 71 tahun, mantan perawat penuh kasih yang menghabiskan masa pensiunnya di Osaka dengan menjadi relawan di rumah sakit setempat. Ia dikenal sebagai sosok penuh semangat, lembut namun kuat, yang selalu siap menolong orang lain. Namun, di balik senyumnya yang tenang, ia menyimpan rasa lelah berkepanjangan. Dalam upaya untuk memulihkan tenaganya, Siti mulai mengonsumsi suplemen zat besi setiap malam sebelum tidur. Dosisnya 65 mg, yang terdengar biasa namun ternyata adalah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saya hanya ingin merasa hidup kembali, ujar Siti, air matanya jatuh satu persatu. Ia percaya bahwa zat besi adalah jawabannya. Tapi yang tidak ia ketahui, dan yang tidak pernah diperingatkan oleh kebanyakan brosur kesehatan, adalah bahwa tubuh lansia hanya mampu menyerap sekitar 1-2 mg zat besi dalam satu waktu. Selebihnya, mengendap, menumpuk, menjadi racun. Hati dan ginjal yang menua tidak dapat membuang zat besi secara efisien. Dalam diam, darah Siti menjadi semakin kental, seperti sungai yang perlahan melambat hingga akhirnya tersumbat. Lalu tibalah pagi yang mengubah segalanya. Hari itu Selasa,
Sang suami menemukan Siti dalam kondisi terjaga, namun bibirnya gemetar dan kata-kata tidak dapat tersusun. Lengan kanannya lemas, tak merespons. Ia terkena stroke saat tidur, bukan karena tekanan darah tinggi yang mendadak, tetapi karena darahnya sendiri telah berubah menjadi perangkap yang mematikan. Saat tubuhnya beristirahat, zat besi terus beredar, membentuk gumpalan kecil yang menyusup ke otak ketika tekanan darah naik secara alami saat fajar menyingsing. Siti masih hidup, tapi tak lagi utuh. Kini ia bergantung pada bantuan untuk hal-hal sekecil makan dan berpakaian, dan setiap kalimat yang ia coba ucapkan penuh perjuangan. "Saya hanya ingin sedikit energi," bisiknya di sela isak tangis. Saya tidak tahu bahwa saya sedang membunuh diri saya sendiri perlahan-lahan." Inilah kenyataan pahit yang sering tak disampaikan secara gamblang oleh dokter atau produsen suplemen. Zat besi bukan untuk semua orang, dan khususnya bukan untuk dikonsumsi sembarangan oleh lansia. Kecuali Anda benar-benar didiagnosis menderita anemia defisiensi zat besi melalui tes darah resmi, Anda tidak seharusnya menambahkan zat ini ke dalam tubuh Anda. Terutama pada malam hari, ketika tubuh lebih rentan dan proses metabolisme melambat drastis. Kebanyakan suplemen mengandung 18 mg hingga 65 mg zat besi, jauh melampaui kebutuhan tubuh yang sebenarnya. Dan dalam tubuh yang tidak mampu membuangnya, zat itu berubah menjadi bom waktu dalam darah. Siti hanyalah satu contoh. Tapi berapa banyak lagi Siti-Siti lain di luar sana yang mengonsumsi zat besi setiap malam, dengan harapan merasa lebih kuat, namun tanpa sadar sedang mendekati jurang kehancuran? Pesan saya jelas, jika Anda atau orang terdekat Anda sedang mengonsumsi suplemen zat besi tanpa rekomendasi medis, hentikan sekarang juga. Lakukan pemeriksaan darah. Tanyakan kepada dokter. Karena yang Anda anggap menyelamatkan, bisa jadi perlahan-lahan merampas segalanya dari Anda. Otak Anda akan berterima kasih. Hidup Anda mungkin bergantung padanya. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Nomor 4. Vitamin K, sekutu tulang, yang diam-diam bisa menghancurkan otak Anda. Ini mungkin terdengar mengejutkan, bahkan mengganggu, karena selama ini Anda mungkin menganggap vitamin K sebagai teman baik tubuh Anda. Vitamin yang katanya menyehatkan tulang dan membantu proses pembekuan darah. Namun di balik reputasi baiknya itu, tersembunyi bahaya sunyi yang bisa mengubah hidup seseorang dalam sekejap, terutama jika Anda sedang menggunakan obat pengencer darah. Industri suplemen mempromosikan vitamin K, terutama jenis K2, sebagai penyelamat tulang yang menua, tanpa menyebutkan satu kenyataan penting. Vitamin K bisa membatalkan efek pengencer darah seperti warfarin, Eliquis, Plavix, atau bahkan aspirin. Akibatnya, gumpalan darah bisa terbentuk secara agresif dan menyumbat pembuluh darah vital di otak, atau sebaliknya, penghentian mendadak bisa membuat tubuh kehilangan kemampuan membekukan darah, menyebabkan pendarahan otak yang mematikan. Kisah nyata ini masih menghantui saya. Kisah tentang Pak Budi, seorang montir pensiunan berusia 68 tahun dari Sapporo. Ia adalah pria sederhana dengan tangan kasar dan hati lembut. Selama 3 tahun, ia hidup dengan tenang meskipun mengidap fibrilasi atrium. Warfarin telah menjadi penyelamat diam-diamnya, menjaga ritme jantung tetap stabil dan mencegah pembentukan gumpalan berbahaya. Hidupnya teratur, dari sarapan pagi di halaman kecil rumahnya, hingga sore hari yang ia habiskan memperbaiki sepeda motor tetangga. Hidupnya damai. Namun segalanya berubah karena sebuah niat baik dari orang yang ia cintai. Putrinya, yang hanya ingin membantu ayahnya tetap kuat di usia senja, membelikan suplemen tulang dan sendi yang mengandung vitamin K2. "Ini alami, ayah," katanya lembut. "Bisa memperkuat tulang ayah." Tanpa curiga, Budi mulai mengonsumsinya setiap hari. Yang terjadi setelah itu adalah mimpi buruk yang perlahan menjadi nyata. 2 minggu setelah memulai suplemen, darah Pak Budi berubah menjadi lumpur kental yang membunuh dalam diam. Suatu pagi,
Saat ia sedang membungkuk di garasi untuk mengambil kunci Inggris, dunia tiba-tiba terasa miring. Ia kehilangan keseimbangan, bicara mulai melantur, dan separuh tubuhnya mati rasa. Ketika ambulans tiba, gumpalan darah telah menyumbat salah satu arteri terbesar di otaknya. Dokter melakukan operasi selama 3 jam, dan meskipun mereka berhasil menyelamatkan nyawanya, kerusakan itu tak bisa diperbaiki. Kini, Budi duduk di kursi roda, dengan tatapan kosong yang kadang tak mengenali wajah anaknya sendiri. Kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Bukan karena usia, tetapi karena ketidaktahuan akan bahaya dari sebutir vitamin. Putrinya tak henti menyalahkan diri sendiri. Ia menangis hampir setiap malam, memegang botol suplemen yang kini tinggal separuh. Aku hanya ingin menjaga tulangnya, bukan menghancurkan hidupnya. Inilah kenyataan pahit yang tidak pernah ditulis di label botol vitamin. Jika Anda sedang mengonsumsi pengencer darah, baik karena fibrilasi atrium, riwayat stroke, atau sekadar aspirin harian, jangan pernah menambahkan vitamin K tanpa izin tertulis dan pengawasan ketat dari dokter. Interaksi antara vitamin ini dan obat pengencer darah sangat berbahaya, dan bisa membuat Anda berada di ambang kematian, baik karena stroke iskemik, sumbatan, maupun pendarahan otak. Dan yang lebih fatal lagi, jika Anda sudah mengonsumsinya, jangan hentikan secara tiba-tiba. Tubuh Anda akan kehilangan keseimbangan antara pembekuan dan pencairan darah, dan ledakan biologis itu bisa menghancurkan otak Anda dalam hitungan jam. Tulang yang kuat tidak akan berguna jika pikiran Anda rusak. Keseimbangan hidup tidak datang dari menumpuk suplemen, tetapi dari pengetahuan, kesadaran, dan keputusan yang bijak. Jangan biarkan niat baik berubah menjadi bencana. Konsultasikan setiap suplemen, terutama vitamin K, dengan dokter Anda. Karena satu kapsul kecil bisa menentukan apakah Anda akan menghabiskan sisa hidup berdiri tegak atau terbaring tak berdaya. Nomor 3. Ginkgo biloba, penjaga ingatan yang diam-diam membuka pintu ke pendarahan otak. Di tengah derasnya promosi produk herbal yang diklaim alami dan aman untuk lansia, Ginkgo biloba berdiri di baris terdepan. Suplemen ini digembar-gemborkan sebagai peningkat memori, pelindung otak, dan penyelamat dari demensia. Hampir setiap apotek atau toko suplemen menaruhnya di etalase terdepan, dengan label mengilap yang menjanjikan kejernihan pikiran dan ketajaman ingatan. Namun, apa yang tidak pernah tertulis pada label botol itu, adalah bahwa Ginkgo biloba, jika dikonsumsi secara tidak hati-hati, bisa mengubah harapan menjadi petaka. Izinkan saya membawa Anda ke kisah Ibu Rukmini, seorang mantan guru berusia 73 tahun yang tinggal tenang di Kyoto. Sosok berwibawa, hangat, dan dihormati di lingkungan sekitarnya. Tapi seiring bertambahnya usia, ia mulai merasa resah. Ada saat-saat ketika ia lupa nama muridnya, atau kebingungan mencari kunci yang baru saja ia pegang. Putranya, dengan niat baik, menyarankan Ginkgo biloba. Ini herbal kok, Bu, alami, nggak berbahaya, katanya sambil menyerahkan sebotol suplemen yang baru dibeli dari toko kesehatan. Rukmini, yang selalu percaya pada solusi alami, mengonsumsi 240 mg setiap hari, 2 kali lipat dari dosis yang dianjurkan. Ia berpikir, semakin banyak, semakin cepat efeknya. Namun, yang terjadi bukan peningkatan daya ingat, melainkan bencana yang diam-diam disusun oleh tubuhnya sendiri. 3 bulan kemudian, Rukmini terbangun dari tidur malamnya dalam keadaan yang mengerikan. Kepalanya terasa seperti dihantam benda berat. Penglihatannya kabur, rasa mual menghantam, dan pikirannya seperti terperangkap dalam kabut. Ia berjalan sempoyongan ke dapur, hanya untuk terjatuh sebelum mencapai pintu. Tetangganya menemukan ia dalam keadaan linglung, tak mampu merespons dengan benar, dan langsung memanggil ambulans. Di rumah sakit, hasil CT scan menunjukkan stroke hemoragik, pendarahan aktif di otak. Pembuluh darah kecil di otaknya pecah, membanjiri jaringan otak dengan darah. Tim medis bergegas melakukan operasi penyelamatan nyawa. Selama 2 minggu,
Rukmini berada di ruang perawatan intensif, bertarung antara hidup dan mati. Ia selamat, tetapi tidak pernah benar-benar kembali seperti sebelumnya. Ia kini kesulitan membaca buku kesayangannya, tak mampu berjalan tanpa bantuan, dan memerlukan pertolongan untuk berpakaian. Ironisnya, suplemen yang ia telan untuk menjaga kejernihan pikiran, justru mencuri kemandiriannya. Mengapa ini bisa terjadi? Ginkgo biloba, meskipun berasal dari tumbuhan, memiliki efek antikoagulan, pengencer darah, yang sangat kuat. Bahkan, dalam beberapa kasus, kekuatannya melebihi obat resep seperti warfarin atau aspirin. Ini menjadi sangat berbahaya bagi lansia, yang umumnya memiliki pembuluh darah rapuh dan tekanan darah yang tidak stabil. Pendarahan yang diakibatkannya kerap terjadi di otak, tempat paling rentan dan paling fatal. Lebih buruk lagi, ginkgo berinteraksi dengan lebih dari 40 jenis obat yang umum dikonsumsi lansia, termasuk aspirin harian, obat tekanan darah, insulin, antidepresan, dan obat diabetes. Kombinasi ini, yang disebut dokter sebagai koktail berbahaya, bisa meledak sewaktu-waktu tanpa gejala awal. Banyak lansia tidak sadar bahwa dengan mencampur herbal dan resep dokter, mereka sedang bermain dengan api. Penelitian ilmiah sudah jelas dan tegas. Ginkgo biloba tidak meningkatkan daya ingat secara signifikan pada orang dewasa sehat. Namun, ia secara drastis meningkatkan risiko perdarahan otak, terutama bagi mereka yang berusia di atas 65 tahun. Bagi Rukmini, satu botol ginkgo adalah awal dari kehidupan yang tidak pernah ia rencanakan. Dan bagi Anda, mungkin saat ini adalah momen untuk merenung dengan serius. Apakah benar kita menginginkan suplemen yang belum tentu efektif, jika risikonya adalah kehilangan kemampuan berbicara, membaca, atau bahkan mengenali keluarga sendiri? Jika Anda sedang mengonsumsi ginkgo biloba, hentikan segera. Bicarakan dengan dokter Anda. Lakukan pemeriksaan. Ingatan Anda mungkin tidak meningkat karenanya, tapi setidaknya Anda tidak akan kehilangan hidup Anda karenanya. Ingat, tidak semua yang alami itu aman. Dan tidak semua yang dijual bebas itu bebas risiko. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Nomor 2, vitamin B6 dosis tinggi. Vitamin saraf yang diam-diam merenggut keseimbangan dan kemandirian Anda selamanya. Vitamin B6 seringkali dipasarkan sebagai penyelamat bagi para lansia, dengan janji meningkatkan energi, memperbaiki fungsi saraf, dan mempertajam daya pikir. Iklannya tampil meyakinkan, botolnya dipajang rapi di rak apotek dengan label berwarna cerah bertuliskan, membantu kesehatan sistem saraf. Namun, di balik kemasannya yang tampak aman, tersembunyi bahaya yang sunyi namun sangat mematikan. Apa yang tidak dikatakan pada label itu adalah bahwa vitamin B6 dalam dosis tinggi adalah neurotoksin, racun bagi sistem saraf Anda. Dalam jumlah yang melebihi kebutuhan harian, vitamin ini tidak memperkuat saraf Anda. Ia secara perlahan menghancurkannya, menggerogoti fungsi dasar seperti keseimbangan tubuh, koordinasi gerak, dan kemampuan merasakan sentuhan. Dan yang paling tragis, kerusakan ini tidak bisa dipulihkan. Izinkan saya berbagi kisah memilukan tentang Pak Surya, seorang mantan polisi berusia 76 tahun yang tinggal di Fukuoka. Di masa mudanya, ia dikenal gesit dan penuh kendali. Bahkan di usia pensiunnya, ia masih berjalan tegap seperti ketika bertugas. Tapi perlahan, tubuhnya mulai mengirimkan sinyal bahaya. Awalnya, hanya kesemutan ringan di tangan. Lalu mati rasa di kaki. Setelah itu, tubuhnya mulai goyah seperti daun yang diterpa angin. Istrinya, dengan penuh kasih, membelikannya suplemen vitamin saraf dari apotek. Produk itu mengklaim bisa mengembalikan kesehatan saraf dan memperbaiki keseimbangan tubuh. Tanpa curiga, Surya mulai mengonsumsi 2 pil setiap hari, masing-masing mengandung 100 mg vitamin B6, jumlah yang 50 kali lebih tinggi dari kebutuhan normal tubuhnya. Saya pikir kalau sedikit itu baik,
maka lebih banyak pasti lebih baik, katanya, dengan mata berkaca-kaca. Namun kenyataannya sungguh berbeda. Racun mulai bekerja dalam diam. Mati rasa menyebar dari jari ke lengan, dari telapak kaki hingga lutut. Gerakan Surya menjadi kaku dan tidak terkoordinasi. Ia sering tersandung, menjatuhkan benda, dan mulai kehilangan rasa percaya diri untuk berjalan. Jatuh pertama hanya membuatnya lebam. Jatuh kedua mematahkan tongkat penyangga. Namun jatuh ketiga, itulah titik balik yang mengubah segalanya. Ia terjatuh di tangga dan membentur kepalanya di lantai beton ruang bawah tanah. Benturan itu menyebabkan stroke berat. Ketika saya menjenguknya di ruang perawatan intensif, kerusakan sudah tak terbendung. Sistem saraf tepinya hancur, tangan dan kakinya tak lagi memberi sensasi apapun. Separuh sisi tubuhnya lumpuh. Ia, yang dahulu berdiri gagah menjaga keamanan, kini hanya bisa berbaring tak berdaya, sepenuhnya tergantung pada orang lain bahkan untuk sekadar minum air atau mengangkat sendok. Inilah kenyataan pahit dari vitamin yang dianggap aman. Tidak seperti vitamin B lainnya yang mudah dibuang melalui urin, vitamin B6 menumpuk di sistem saraf. Lama-kelamaan, ia mengikis lapisan pelindung saraf, mielin, mengganggu transmisi sinyal tubuh, hingga menyebabkan kehilangan keseimbangan, kelemahan otot, dan gangguan koordinasi. Dan inilah bahaya nyata bagi para lansia. Hilangnya keseimbangan berarti jatuh, dan jatuh adalah salah satu penyebab utama cedera otak, patah tulang, dan kematian mendadak pada usia lanjut. Ironisnya, vitamin yang dimaksudkan untuk menjaga sistem saraf, justru menjadi penyebab kehancuran totalnya. Padahal, tubuh lansia hanya memerlukan 1,5 hingga 2 mg vitamin B6 per hari. Namun sebagian besar suplemen di pasaran mengandung 25, 50, bahkan 100 mg per tablet, dosis yang berbahaya dan sangat tidak proporsional. Setiap hari Anda mengonsumsi suplemen tersebut, Anda sedang menumpuk racun di dalam sistem saraf Anda, sedikit demi sedikit, hari demi hari, tanpa gejala awal yang jelas, sampai semuanya terlambat. Pesan ini bukan untuk menakuti, tetapi untuk menyelamatkan. Jika Anda saat ini sedang mengonsumsi suplemen vitamin B6, terutama dalam bentuk dosis tinggi, berhenti sekarang juga. Konsultasikan segera dengan dokter Anda. Jangan biarkan ketidaktahuan mengubah Anda dari seseorang yang mandiri menjadi seseorang yang tidak bisa lagi berdiri tanpa bantuan. Ingat, kemandirian Anda terlalu berharga untuk dipertaruhkan hanya karena sebutir pil. Nomor 1. Vitamin E, pelindung jantung yang diam-diam menghancurkan otak Anda. Inilah ironi paling mematikan dari semua suplemen yang dikonsumsi lansia dengan penuh harapan. Vitamin E, yang selama ini dielu-elukan sebagai pelindung jantung, penguat daya tahan tubuh, bahkan antioksidan yang memperlambat penuaan, ternyata adalah bom waktu yang disamarkan sebagai penyelamat. Dalam kenyataan medis yang tak banyak diungkap, vitamin E justru menjadi salah satu pemicu utama pendarahan otak, terutama bagi orang lanjut usia yang juga mengonsumsi aspirin atau pengencer darah lain. Kisah Bu Fatimah, seorang pustakawati pensiunan berusia 81 tahun di Tokyo, menjadi pengingat yang memilukan akan hal ini. Ia adalah wanita yang disiplin, lembut, dan sangat peduli terhadap kesehatannya. Setelah kehilangan suaminya karena serangan jantung, ia bersumpah tidak ingin mengalami nasib serupa. Ia membaca artikel, menonton tayangan kesehatan, dan akhirnya memilih untuk mulai mengonsumsi vitamin E dosis tinggi, 800 IU setiap hari. Ia percaya, seperti banyak orang lain, bahwa itu akan memperkuat jantungnya. Namun, yang tidak ia ketahui, dan tidak pernah dijelaskan oleh label botol suplemen itu, adalah bahwa vitamin E, dalam dosis tinggi, mengencerkan darah secara ekstrim. Dan ketika dikombinasikan dengan aspirin bayi yang juga ia konsumsi setiap hari sesuai anjuran dokter, darahnya berubah menjadi seperti air, tak mampu membeku saat dibutuhkan. Kombinasi itu adalah rolet Rusia biologis, yang hanya menunggu saat yang tepat untuk meledak. Ledakan itu datang 3 bulan kemudian.
Saat sedang membaca buku di kursi favoritnya, Bu Fatimah tiba-tiba roboh tanpa suara. Putrinya menemukannya dalam keadaan tak sadarkan diri, dengan buku masih terbuka di pangkuan. Di rumah sakit, hasil pemindaian menunjukkan pendarahan hebat di otaknya. Sebuah pembuluh darah kecil pecah, bukan karena trauma, bukan karena tekanan darah tinggi, tetapi karena darahnya terlalu encer hingga tak bisa ditahan oleh dinding pembuluh yang rapuh. Ia selamat berkat operasi darurat. Tapi ia tidak pernah pulih sepenuhnya. Wanita yang dulu hafal puisi, kini tak mampu mengingat nama anaknya sendiri. Ia membutuhkan perawatan penuh waktu. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan yang lebih menyakitkan, tidak lagi bisa hidup sebagai dirinya yang dulu. Dan ini bukan kasus tunggal. Penelitian besar yang dimuat di Journal of the American Medical Association terhadap lebih dari 38.000 wanita selama 10 tahun menunjukkan bahwa mereka yang mengonsumsi vitamin E memiliki risiko 67% lebih tinggi mengalami stroke hemoragik. Jenis stroke yang melibatkan pendarahan di otak dan seringkali berakibat fatal atau menyebabkan kecacatan permanen. Vitamin E tidak hanya mengencerkan darah, ia juga menghambat kemampuan tubuh untuk membekukannya kembali. Dan bagi lansia, yang pembuluh darahnya sudah menua dan rapuh, efek ini bisa sangat mematikan. Yang lebih berbahaya lagi, banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang mengonsumsi vitamin E dalam dosis tinggi. Multivitamin yang terlihat aman kerap mengandung antara 200 hingga 400 IU vitamin E, tersembunyi di balik nama seperti dialpha-tocopherol atau mixed tocopherols. Jika dikonsumsi setiap hari, apalagi dengan aspirin atau obat pengencer darah, setiap harinya adalah perjudian nyawa. Tapi tidak semua harapan hilang. Mari saya ceritakan tentang Bu Lestari, seorang perawat pensiunan berusia 79 tahun yang datang berkonsultasi setelah temannya, Bu Rukmini, mengalami pendarahan otak akibat ginkgo biloba. Ketakutan dan trauma terlihat jelas di wajahnya. "Saya tak ingin bernasib seperti itu," katanya lirih. Ia menunjukkan daftar panjang suplemen yang ia konsumsi setiap hari. Vitamin E, ginkgo, B kompleks, zat besi, dan multivitamin. Saya memintanya membuang semua botol itu. Dan kami mulai dari awal, dengan makanan sungguhan. Rutinitas paginya berubah menjadi lebih sederhana tapi sangat bergizi. Orak-arik 2 butir telur kaya kolin, setengah buah alpukat di atas roti gandum utuh, blueberry segar, dan secangkir teh hijau. Makan siangnya berupa salad bayam dengan irisan salmon dan minyak zaitun, ditambah segenggam kacang-kacangan. Makan malam, protein tanpa lemak, ubi manis, dan brokoli kukus. Dalam 8 minggu, perubahan Bu Lestari sangat nyata. Tekanan darahnya membaik. Ingatannya tajam kembali. Energinya stabil. Dan yang terpenting, ia menghentikan permainan berbahaya dengan suplemen. Ia tidak lagi bertaruh dengan otaknya. Ia memilih hidup yang nyata, dengan makanan yang dibuat alam, bukan kapsul hasil industri. Ia menatap saya dan berkata, "Saya kira kesehatan saya bergantung pada pil-pil itu." Ternyata, jawaban saya ada di piring makan saya sendiri. Inilah pelajaran paling penting. Tubuh Anda tidak membutuhkan isolasi vitamin dalam dosis besar. Ia membutuhkan keseimbangan, kesederhanaan, dan sumber nutrisi yang utuh dan alami. Industri suplemen tidak ingin Anda tahu bahwa kelebihan satu zat bisa menciptakan kekurangan atau kerusakan di tempat lain. Tubuh bukan laboratorium. Ia adalah organisme hidup yang bekerja dalam harmoni. Jika Anda mengonsumsi vitamin E, terutama dalam dosis tinggi atau bersama pengencer darah, berhentilah sekarang. Konsultasikan dengan dokter. Anda tidak sedang memperpanjang hidup, Anda mungkin sedang mempercepat tragedi. Karena perlindungan sejati untuk otak dan jantung tidak datang dari botol, tapi dari hidup yang seimbang, penuh kesadaran, dan terhubung dengan apa yang alami. Sekarang setelah Anda mendengar kisah-kisah nyata yang memilukan, dari Ibu Siti hingga Bu Fatimah, dari Pak Surya hingga Pak Budi, saya ingin bertanya kepada Anda,
Apa pelajaran paling berharga yang Anda dapatkan dari video ini? Apakah Anda kini menyadari bahwa tidak semua suplemen itu aman? Bahwa yang terlihat alami bisa saja menyimpan ancaman tersembunyi bagi tubuh yang menua? Atau mungkin Anda mulai melihat kembali isi lemari suplemen Anda dengan kacamata yang berbeda? Silakan tuliskan di kolom komentar satu hal yang paling membuka mata Anda hari ini, dan satu tindakan nyata yang akan Anda lakukan untuk menjaga kesehatan diri Anda atau orang yang Anda cintai. Komentar Anda bisa menjadi pengingat, bahkan penyelamat, bagi penonton lain yang membaca. Dan jika video ini memberi Anda wawasan, menyentuh hati Anda, atau bahkan mungkin menyelamatkan Anda dari bahaya yang tak terlihat, jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke keluarga dan sahabat yang Anda cintai, dan subscribe ke channel kami untuk konten kesehatan penting lainnya. Karena kadang, satu informasi kecil bisa menyelamatkan seluruh hidup. Dan siapa tahu, hari ini, Anda baru saja menyelamatkan milik Anda.